Assalamualaikum, hai teman-teman anime, kembali lagi di channel kami Amine Gambar. Hari ini aku akan menceritakan kisah hidup Orochimaru, ninja yang mencari keabadian. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru lainnya. Orochimaru itu adalah salah satu dari 3 senin legendaris yang berasal dari desa Konohakagure dengan hidup untuk sebuah ambisi mempelajari semua rahasia dunia. Orochimaru mencari keabadian sehingga dirinya bisa hidup abadi yang diperlukannya untuk menyelesaikan tugas-tugas beratnya. Dia membelot dari Konoha daripada disiksa karena ambisinya, dan juga selama bertahun-tahun lamanya ia berusaha menghancurkan desa dalam rangka untuk membalas dendamnya. Dan juga akan menunjukkan apa yang dia pelajari selama ini. Sejak kecil Orochimaru adalah anak yatim piatu. Dia melangkah bersama Jiraiya dan Tsunade untuk menjadi murid pilihan dari Hiruzen Sarutobi. Dibandingkan dari sosok Jiraiya, Orochimaru menunjukkan dirinya yang sangat ambisius dan berbakat. Ia memiliki tekad sebagai seorang ninja yang dianggap oleh Hiruzen Sarutobi sebagai prestasi yang sangatlah baik dan menjadi satu-satunya dalam generasi pada saat itu. Menurut Tsunade, Orochimaru memiliki kepribadian bengkok. Bahkan sebagai seorang anak-anak, sikapnya seperti itu mungkin karena kematian orang tuanya. Di beberapa titik dari kehilangan mereka, Orochimaru lantas menemukan ular putih di dekat makam orang tuanya. Dengan penjelasan dari Hiruzen bahwa menurut dongeng orang tua dahulu, itu adalah lambang keberuntungan atau sebuah regenerasi. Hiruzen juga menambahkan bahwa mungkin saja orang tua Orochimaru bereinkarnasi kembali saat itu, dan juga akan bertemu Orochimaru suatu saat nanti. Dari situlah Orochimaru terinspirasi untuk belajar genjutsu dan juga memperoleh pengetahuannya tentang sebuah teknik ninja. Dan Jiraiya berteori bahwa Orochimaru memilih jalan ini sebagai upayanya untuk melupakan kenangan yang menyakitkan yang telah dialaminya. Bertahun-tahun lamanya Orochimaru, Tsunade, dan Jiraiya mereka saling bekerja sama untuk melakukan hal yang terbaik saat masa perang shinobi yang kedua. Masa-masa Orochimaru sebagai seorang shinobi dihiasi oleh peperangan. Dalam suatu peperangan, Orochimaru telah kehilangan timnya yaitu Nawaki yang juga merupakan adik dari sahabatnya yaitu Tsunade. Dalam perang yang lain, Orochimaru dan Tsunade beserta Jiraiya terlibat dalam pertarungan hebat dengan Hanzo. Karena mereka berhasil bertahan ketika melawan Hanzo, Hanzo memberi gelar kepada mereka yaitu Legenda Shinin dari Konoha. Setelah kejadian itu, Jiraiya memutuskan untuk menetap di desa Amikakure untuk melatih murid-muridnya yaitu Yahiko, Nagato, dan juga Konan. Seorang anak yatim piatu dari korban pertempuran ninja yang berasal dari Amikakure. Sementara Orochimaru dan Tsunade pulang ke desa Konoha untuk melakukan misi lainnya bagi desa. Sesaat sampai di desa, secara tidak disengaja Orochimaru melihat dari seorang shinobi yang sangat berbakat yaitu Itachi Uchiha. Orochimaru sangatlah mengagumi dirinya dan juga ia mengagumi kekuatan mata saringannya milik klan Uchiha yang bisa mengopi jutsu dengan sangatlah mudah. Sejak saat itu Orochimaru mulai tertarik mempelajari beberapa jutsu agar semua orang bisa mengakuinya. Setelah itu Orochimaru masuk ke ruangan gulungan rahasia dan juga mempelajari jutsu-jutsu yang terlarang. Banyaknya gulungan rahasia dalam ruangan tersebut membuat Orochimaru berpikir seberapa lama ia bisa menguasai semua jutsu tersebut. Walaupun dirinya hanya memiliki Sensei no Jutsu atau juga kemampuan medis, namun Sensei no Jutsu hanya membuat awet muda dan juga mencegahnya dari sebuah kematian. Maka Orochimaru mulai melakukan suatu penelitian tentang keabadian. Pada suatu kejadian, Hiruzen Sarutobi berniat untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang Hokage. Pilihan utama Hiruzen sebagai penggantinya untuk menjadi Hokage keempat yaitu Orochimaru. Namun ada kabar beredar bahwa Orochimaru terlihat aneh, ditambah lagi banyak shinobi yang menghilang dan dihubungkan dengan Orochimaru, membuat Hiruzen menunda pengunduran jabatannya. Hiruzen mengirim Anbu untuk mengecek kasus tersebut. Anbu menemukan bukti bahwa Orochimaru menculik shinobi untuk dijadikannya sebagai hewan percobaan. Hiruzen dan para Anbu berhasil memergoki Orochimaru di laboratoriumnya. Dalam usaha penangkapan Orochimaru, Orochimaru berusaha kabur. Hiruzen yang sangatlah sayang pada Orochimaru karena ia merupakan murid kesayangannya, dengan berat hati memberikannya Orochimaru pergi darinya. Jiraiya mengejarnya dan juga berusaha membujuknya agar kembali ke desa Konoha. Namun Orochimaru menolak perjanjian tersebut, dan semenjak itu Orochimaru mulai bergabung dengan organisasi Akatsuki. Orochimaru berpasangan dengan seseorang yang bernama Sasori. Suatu saat Itachi ikut bergabung dengan Akatsuki. Orochimaru sangatlah senang dengan kedatangannya, sentak memintanya untuk berpartner dengan Itachi. Dan akhirnya Orochimaru berhasil menjadi partner dengan Itachi Uchiha tersebut. Dalam satu kesempatan, Orochimaru menjalani misi dengan Itachi. Orochimaru berusaha membunuh Itachi karena ia sangatlah menginginkan tubuhnya dan juga saringannya.
Karena baginya dengan mendapatkan tubuh dari Itachi, Orochimaru bisa menjadi hidup abadi untuk selama-lamanya. Namun Itachi malah berhasil mengalahkan Orochimaru dengan segala kemampuan mata saringannya. Setelah kekalahannya dari Itachi, Kabuto dengan cepat membawa lari Orochimaru, dan Orochimaru lantas seketika itu pun melarikan diri dan juga meninggalkan Akatsuki dengan cepat. Dan dari situlah Orochimaru dicap sebagai pengkhianat dan juga dijadikan sebagai ninja burunan oleh Akatsuki. Namun Sasori tidak merasa khawatir karena ninja bawahnya yaitu Kabuto yang ikut bersama Orochimaru, dan jadi mereka bisa mengetahui keberadaan Orochimaru berdasarkan informasi dari Kabuto. Orochimaru telah mengetahui bahwa telah menerapkan jutsu untuk mengendalikan Kabuto, sehingga pada dasarnya Kabuto adalah seorang mata-mata dari Sasori. Dengan kejeniusannya, Orochimaru menetralisir Kabuto dan juga membuat Kabuto menjadi pengikut setianya. Orochimaru membawa Kabuto ke suatu medan peperangan di mana desa Konoha terlibat di dalamnya, lalu pergi meninggalkan Kabuto dengan seorang diri. Seorang kepala reoni dari desa Konoha mengambil Kabuto dari jalanan, dijadikannya sebagai anak angkat, lantas disekolahkan di Akademi Ninja Konoha. Namun masih bekerja sama sebagai mata-mata di Konoha, yaitu untuk Orochimaru. Sementara itu Orochimaru menjadi pengikut dan juga membuat banyak tempat persembunyian dari Konoha dan Akatsuki. Dalam perjalanannya, Orochimaru menemukan satu desa Tanah Puni yang dirasa cocok untuk dijadikan markas besar untuk dia. Dan kemudian Orochimaru menyuruh Guren membunuh seluruh warga desa tersebut dan juga kemudian membangun daerah militer di sana. Lantas seketika itu pun berhasil memunjuk Tadao Daimyo untuk membantu Kureno I atau sebuah desa di daerahnya, dan akhirnya Orochimaru menyatukan desa di dalam Tanah Puni. Pada saat itu, Orochimaru memimpin Oto Kagure. Orochimaru berhasil memperbanyak pengikut dan juga mulai mendalami Tensei no Jutsu. Orochimaru berhasil menjawab kematian dengan menciptakan Pusei Tensei yang memungkinkan baginya berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain sehingga ia menjadi abadi. Atas informasi yang didapat dari mata-matanya, Orochimaru mengetahui tentang Sasuke yang juga memiliki Sharingan. Pada saat itu, Orochimaru menginginkan tubuh Sasuke dan juga berencana untuk mengambil Sasuke dari Konoha. Orochimaru mulai merencanakan serangan ke desa Konoha. Bersama anak buahnya, Orochimaru berhasil membunuh Hidame Namikaze Kage dan juga ia menyamar menjadi Hidame Namikaze tersebut sebagai Kage palsu. Orochimaru memerintahkan Tsunagakure agar bekerja sama dengan Otogakure untuk menyerang desa Konoha. Rencananya kemudian telah berhasil disusun pada saat ujian Chunin internasional yang diselenggarakan di desa Konoha, dan pada saat itu merupakan saat-saat pembantaian desa Konoha. Saat agresi sedang berlangsung, Orochimaru berhadapan dengan Hirozen Sarutobi, dan disinilah pertempuran antara guru dan murid. Dan tak lama kemudian Orochimaru berhasil membunuh Hirozen Sarutobi, namun ia juga merelakan kehilangan tangannya saat pertempuran hebatnya lawan Hirozen, yang membuatnya pada saat itu ia tidak bisa melakukan satu jutsu dan juga membuatnya ia berencana mengambil tubuh Sasuke. Orochimaru tangannya tersegel menjadi Tsunade bersama Kabuto ke desa Konohagakure. Setelah bertemu, ia menjanjikan akan menghidupkan kekasih dan juga adiknya yang telah mati sebagai ganti tangannya untuk disembuhkan. Tsunade meminta 1 minggu untuk menentukan pilihan. Setelah 1 minggu, kemudian Tsunade ternyata malah menyerang Orochimaru. Tak lama setelah itu, Jiraiya, Naruto, dan juga Shizune bergabung dalam sebuah pertarungan. Masing-masing senin mengeluarkan jutsu andalan mereka. Orochimaru mati-matian melawan 2 orang senin dengan tubuhnya yang cacat. Akhirnya ia pun mundur dari pertarungan setelah pukulan mengerikan dari Tsunade. Waktu pun kian berlalu, Orochimaru terkirim Tayuya dan juga kawan-kawannya untuk mengajak Sasuke ke desa Otagakure, dan juga pada akhirnya Sasuke pun lantas bersedia. Karena keterlambatan Sasuke, akhirnya Orochimaru mengadap tubuh Kyumaru sebagai wadahnya sampai 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun, Orochimaru mengajarkan banyak pengetahuan jutsu kepada Sasuke. Di ujung waktunya untuk berganti wadah, Orochimaru sempat berhadapan langsung dengan Naruto dalam bentuk Jinchuriki Kyuubi berekor 4. 3 tahun sudah berlalu sejak Orochimaru terakhir kali mengganti tubuhnya, dan kali ini ia membutuhkan tubuh baru sebagai wadah untuk menggantikan tubuh lamanya yang telah membusuk. Sempat ada rencana yang ia telah atur sejak awal. Ia berencana untuk mengambil tubuh Sasuke sebagai wadah barunya. Namun sayang, sebelum Orochimaru sempat melakukannya niatnya tersebut, Sasuke telah datang terlebih dahulu padanya dengan maksud untuk membunuhnya. Orochimaru merasa dihianati oleh Sasuke, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Sasuke secara langsung. Sasuke lantas mengeluarkan seluruh kemampuannya yang ia miliki, dimulai dari perubahan tahap kedua sampai menggunakan jurus baru yang ia kembangkan, yaitu Chidori Nakashi. Dan pada akhirnya Orochimaru berhasil ditaklukkan setelah Sasuke berhasil menggagal teknik ruang persembahan milik Orochimaru dengan saringannya. Alih-alih untuk menelan tubuh Sasuke dengan menggunakan teknik ruang persembahan, Orochimaru malah tertelan ke dalam tubuh Sasuke, dan pada akhirnya seluruh kemampuan dari keterampilan milik Orochimaru berpindah kepada Sasuke.
Orochimaru yang ternyata belum mati sempat muncul dalam pertarungan Itachi dan Sasuke. Sasuke yang berubah menjadi ular besar, yang pada saat itu Orochimaru berkesempatan mengambil tubuh Sasuke. Dengan cepat Itachi sontak menyerang Orochimaru dengan pedang tersuka yang dimilikinya. Pedang tersuka disebut yaitu sebagai pedang panjang Sagekari, yaitu pedang yang memiliki penyegelan yang terbilang sangatlah luar biasa. Siapapun yang terkena oleh jutsu itu akan selamanya berada dalam genjutsu untuk selama-lamanya. Orochimaru mencari pedang itu seumur hidupnya, dan dari sinilah Orochimaru berhasil tersegel dan juga membuat kutukan Orochimaru di tubuh Sasuke menjadi hilang sepenuhnya. Dan karena Orochimaru sudah melakukan Fushigi Tensei kepada beberapa tubuh orang yang hidup, meskipun ia tersegel, ia juga bisa saja hidup kembali seperti sedia kala. Dan pada suatu kejadian di perang shinobi yang keempat, Kabuto berhasil dikalahkan oleh Itachi Uchiha berkat Izuki Zanamiya. Sasuke lantas memanfaatkan hal tersebut dan juga memerintahkan Jugo untuk mengambil sebagian tubuh Kabuto yang kemudian ditanamkan di segel kutukan Orochimaru dari tubuh Anko. Dan di sini Orochimaru berhasil bangkit kembali, namun bagaimanapun juga ia harus mematuhi keinginan Sasuke untuk membangkitkan para Hokage sebelumnya yang telah lama mati. Untuk membangkitkan para Hokage, Orochimaru membutuhkan topeng Shinigami. Topeng itu ada di dalam aula topeng utama milik klan Uzumaki yang berada di luar desa Konoha, dan seseorang harus mau dirasuki oleh Shinigami dari Segi Fujin. Ia untuk melakukan ritual selanjutnya, dan semua berhasil. Orochimaru memotong perut Shinigami dan segelnya akan terbuka, meskipun setelah itu dirinya akan menjadi korban dari ritual tersebut. Tapi hal itu akan membuat kembali akan mendapatkan kedua tangannya yang berada di perut Shinigami, dan dari sinilah kedua tangan Orochimaru dan bisa digunakan seperti biasanya. Dan setelah itu dirinya akan mendapatkan kekuatan yang ada di dalam lengannya, dan juga pada akhirnya ia bisa mulai Edo Tensei. Setelah ia telah berhasil membangkitkan para Hokage yang terdahulu lewat jutsu Edo Tensei tersebut, Orochimaru berniat untuk menggunakan mereka sebagai alat untuk menghancurkan Konoha. Namun pilihannya tersebut berada di tangan Sasuke, dan mau bagaimanapun sekali lagi Orochimaru harus mematuhi perintah Sasuke karena ia telah memanggilnya kembali ke hadapan dunia shinobi. Dan itu pun Sasuke membangkitkan para Hokage sebelumnya dengan maksud ia ingin mengetahui arti dari sebuah desa yang sebenarnya, karena ia melihat kakaknya yang berusaha mati-matian untuk melindungi desa dan juga merelakan dirinya dicap sebagai seorang pengkhianat. Jika Sasuke merasa tidak puas dari jawaban para Hokage, ia akan menggunakan para Hokage yaitu sebagai alat untuk menghancurkan desa Konoha. Dan jika Sasuke merasa puas dengan jawaban dari para Hokage tersebut, ia akan menggunakan para Hokage untuk membantu mengalahkan Obito dan Madara. Singkat cerita, perang shinobi yang keempat telah berakhir. Orochimaru kali ini menjadi lebih baik dari biasanya. Orochimaru bahkan beberapa kali diperlihatkan langsung berkeliaran di desa Konoha. Namun di era Boruto, akhirnya lantas terungkap bahwa Orochimaru berada di suatu tempat persembunyian yang dijaga ketat oleh Yamato. Ia di sana terus melanjutkan eksperimennya untuk menguasai berbagai macam ninjutsu, namun dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya. Hingga pada akhirnya ia berhasil menciptakan seorang anak yang bernama Mitsuki sebagai anak buatannya. Kemudian Mitsuki bermigrasi ke desa Konoha Kagure, sekaligus dirinya menjadi seorang shinobi dan juga ditempatkan di tim Konohamaru bersama Boruto Uzumaki dan Sarada Uchiha.